Steppers, berjumpa lagi di Step Podcast episode kali ini episode yang ke-11. Dan sebelumnya Steppers, kita sudah sempat melakukan podcast yang berbincang tentang salah satu gigs yang akan diselenggarakan tahun depan. Kalau misalnya kalian penasaran dengan episodenya seperti apa, bisa cek di Instagram kita dan juga di channel YouTube kita yang ini tuh pastinya. Dan kali ini berbeda sekali karena kita kedatangan satu orang atlet, tapi dia ini masih kecil. Si anak-anak, tapi dia sudah berhasil mewakili Sulawesi Tengah ke pertandingan internasional. Dan dia kemarin di kompetisi 2 hari itu, dia meraih juara kedua dan keenam. Benar ya? Benar. Dan langsung saja kita kedatangan dengan Ade Orta Rahman Asyahid dan juga pelatih dari Pushbike Sulteng. Yeay. Sebelumnya selamat untuk prestasinya kemarin, sudah meraih posisi kedua dan keenam dalam kompetisi Just Run Cup International yang diadakan di Serpong, Tangerang. Kemarin kategori apa semua yang berhasil disabet sama Aorta? Karena umur jadi sesuai dengan tahun kelahiran. Oh, Jadi, di pushback begitu ada kategori-kategori untuk lombanya bagaimana? Kategorinya cuma sesuai umur kelahiran aja. Tahun lahir. Dari kapan itu? Dari umur berapa? Dimulai dari kelahiran 2023 untuk tahun ini Tahun ini untuk 2023 sampai 2017. 2000. Oh, I see. Berarti itu umur matematika. 2 tahun sampai 8. Oh, 2 tahun. 2 tahun sudah bisa ikut iya. turnamen internasional itu? Iya. bisa. Oh, oke. Dan kemarin Aorta berhasil juara di hari pertama itu juara 2. Iya. Terus hari kedua itu juara 6 ya? Juara 6. Itu berarti kemarin menangnya melawan berapa negara? Kalau di kategorinya dia yang masuk di hari pertama itu ada 2 negara. Oke. Yang hari ketiga ada 3 negara. Keren, luar biasa, keren. Nah, kita langsung ke Aortanya dulu. Boleh diperkenalkan namanya? Halo, nama saya Ade Aorta. Hah? Halo, nama saya. Dia briefing dulu, Coba dulu. Apa? Halo, nama saya Ade Aorta. Halo, namaku Ade Orta. Lucu Lihat. sekali. Sebelum saya ke Pak Bastiawan dulu ya, sebagai orang tua dari Aorta sendiri. Nama panggilannya Aorta, sorry. Nama panggilannya Aorta. Oh ya, Aorta ini kalau boleh tahu dikenalkan ke dunia pushbike ini dari kapan? 2024. Oh, baru setahun. Baru setahun. Baru setahun dan progresnya lumayan cepat juga. Lumayan cepat. Itu kalau Aortanya memang dari awal itu sudah suka sama pushbike atau mungkin dari orang tuanya bapak dan ibu yang mencarikan gitu? Kalau pushbike atau balance bike ini kan sebenarnya sepeda untuk latihan motorik anak. Jadi di rumah memang kita punya balance bike yang sebelumnya dipakai dari kakaknya. Gitu. Aorta berarti anak kedua. Oh, anak kedua. Ya. Dipakai abis itu pada tahun lalu 2000 November Om Wawan bikin event lomba, dicobain dia ikut lomba, taunya juara. Langsung juara abis itu. Itu setelah after berapa lama main pushbike? Berapa lama ya? Udah ada setahun sih, paling karena cuma main di rumah saja. Cuma main di rumah ada track balkon. Nggak ada. Atau cuma lihat-lihat lemari saja, tabrak lemari. Cuma track itu saja, halang rintang meja dan sofa. Berarti itu sofa sudah bekas kejeduk 5 kali ada. Lompat dari sofa biasa. Terus iya, dia mulai juara di situ, mulai bikin Om Wawan juga mulai sering bikin event. Diikutin terus, masih lomba, masih juara juga terus. Akhirnya kita mulai buat dia ke lebih fokus lagi ke ini, ke apa kita sebutnya, pro ya. Iya. Ke arah pro. Oh, dari awalnya cuma lomba-lomba amatir gitu. Oh, ternyata ini anak mau ya ke sini, mentalnya dia siap, mau ikut lomba, dia siap gitu. Oh, tapi awalnya Aorta ini ketika Pak Bastiawan buat kayak ini ada pushbike, ada balance bike. Dia langsung mau atau ogah-ogahan dulu? Lombanya atau main di rumah? Mainnya. Langsung mau. Oh, langsung mau. Langsung tapi mau. kalau lombanya?
lombanya juga langsung mau juga. Oh, langsung gas. Enggak langsung. Kita juga kayak kok dia mau ya. Oh, awalnya malah heran. Kok dia mau ya? Mau aja. Tapi kalau push bike sendiri itu biasanya kan kalau balap-balap yang umumnya biasanya kan kalau ada spesifikasi kendaraan. Kalau di push bike ada kayak gitu-gitu nggak? Ada. Oh. Ada. Jadi ada aturan di lomba itu, ada aturannya juga. Oke. Misalnya ukuran ban itu harus 12 inci. Oh. Begitu, terus panjang handlebarnya maksimal 48. 48 cm itu ada juga. Tidak free gitu ya? Tidak. Nggak, Harus ada dibatasi. Walaupun umurnya dia bebas sampai mungkin 8 tahun, 9 tahun. Mungkin kadang ada yang sampai 10 tahun masih boleh ikut, tapi tetap sepedanya dibatasin segitu. Oh, tetap ada rules yang dikasih dari lombanya itu ya. Nah, awalnya susah enggak buat direct aortanya buat jadi atlet push bike? Susah. Kalau dari orang tua apa kira-kira? Sebenarnya ini pasti dihadapin setiap orang tua yang mau anaknya terjun ke ke dunia racing atau balap ini ya, supaya anaknya mau lebih pro lagi. Biasanya yang paling sulit itu kedisiplinan. Oh iya, kan anak-anak masih suka main. Kita harus bisa misahin kapan dia main, kapan dia mau latihan serius. Oh, kalau aorta sendiri dia latihannya ada diatur nggak atau per minggu, entah per hari? Iya, kita atur juga latihannya. Oh. Jadi sebenarnya kalau latihan dia hampir tiap hari sih latihan. Hampir tiap hari? Hampir tiap hari latihan. Sepulang sekolah begitu? Belum sekolah. Oh. Sekarang sudah, dulu waktu dia belum sekolah, sekarang sudah sekolah. Akhirnya dia karena sekolahnya juga masih sampai siang ya. Jadi sore dia latihan sama teman-teman. Berarti hampir tiap hari latihan di rumah atau di tempat komunitas? Di tempat komunitas. Oh, di tempat komunitas. Kalau kita ke lomba pertamanya dulu deh. Lomba pertamanya aorta itu yang kapan sih? November tahun lalu. November tahun. Jadi kalau ini sekarang November, tepat dia 1 tahun. Setahun yang lalu dia ikut lomba pertama. Itu lomba apa kalau boleh tahu? Sebenarnya komunitas yang buat itu. Iya. Oh, lomba komunitas, jadi antar komunitas saja. Apa ya? Sebenarnya untuk umum sih. Cuma kebetulan di Palu banyak peminatnya, jadi hanya dalam kota Palu saja yang bertanding. Oh, jadi hanya seputar kota Palu. Tapi ada juga yang dari luar komunitas yang ikut. Kebetulan waktu itu hanya satu komunitas, hanya push bike Sulteng. Sampai sekarang juga kita masih ada cuma satu komunitas ini. Komunitas yang pertama. Belum nyala ya. Di kota Palu. Kalau aorta awalnya ikut lomba itu gugup atau bagaimana? Itu ditanyain. Jawab. Aorta pertama kali ikut lomba gugup atau takut? Berani. Dilihat teman-teman. Berani. Jawab sini, berani? Iya. Berani nggak? Iya, berani. Ya. Berani dong. Kan? Iya. Katanya mau juara. Aorta kalau juara senang nggak? Iya, berani, senang. Oke, ini sebagai orang tua, kalau Pak Bastiawan ada rasa takut nggak waktu anaknya ikut kompetisi pertama? Karena kalau event pertama itu karena sifatnya masih fun ya, masih coba-coba ya, nggak ada rasa takut. Paling masih. Ya, sudahlah. Menang kalah ya udah biar jatuh. aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi aorta pernah jatuh? Sering. Sering. Sakit nggak jatuh? Oh enggak. Mana luka bekas jatuhnya? Oh ada bekas jatuhnya. Ada ini. Yang ini sakit nggak aorta? Sakit. Tadi katanya tidak. Terus yang mana lagi bekas lukanya? Oh ini. Di luar balap kan? Aorta teman-temannya tahu nggak aorta itu pembalap? Tahu. Terus apa kata teman-teman? Apa kata teman-teman? Pas teman-teman tahu aorta itu pembalap. Aorta jago gitu. Apa dibilang teman-teman kayak aorta hebat atau aorta jago? Ya gitu. Aku bingung.
Dan kalau waktu hasil kompetisi yang pertama Aorta ikuti itu bagaimana hasilnya? Juara satu. Juara satu. Juara satu. Keren, langsung juara Hari satu. Sabtu aku lomba lagi kan? Iya. Habis itu lomba di mana lagi Aorta? Aorta inget nggak? Iya. Di mana tuh? Di tempat latihan. Di tempat latihan. Iya. Terus habis itu Aorta juara satu lagi. Keren, keren, Lawan keren, keren. kakak-kakak lah, gampang. Gampang, lawannya gampang. Gila, gampang banget lawannya. Nah, ini semua prestasi-prestasi yang diraih Aorta ini tentunya juga tidak bisa didapatkan tanpa pelatih yang handal tentunya. Makanya itu saya mau langsung ke Kak Wawan dari komunitas Pushbike Sulteng. Kalau Pushbike Sulteng ini dari kapan dibentuk, kawan? Dari 2022. 2022. Sebelumnya saya luruskan sedikit. Iya, iya. Kalau basicnya saya ini bukan pelatih. Lah, Iya. Lebih ke gimana? pembina komunitas Oh. yang bangkitkan ulang lah. Oke. Iya. Oh, bangkitkan ulang berarti sebelumnya sudah ada. Sebelumnya saya cuma sebagai volunteer sama dulu itu ada namanya Om Deddy OS. Oke. Pertama sekali dia langsung buat event tanpa adanya dibuat dulu komunitas, langsung buat event. Itu di tahun berapa? 2022 di Palu Grand Mall. Oh, di tahun yang sama komunitas Pushbike juga terbentuk ya? Iya, betul. Oh, di PGM. Iya, Agustus. Merangkaikan Hari Kemerdekaan. Oh, 17 Agustus pas ya? Tidak pas, cuma maksudnya masih suasana. Oh, masih soal. Oh iya. ya, oke, paham. Setelah itu, setelah buat event, redup lah. Iya. Redup. Ini event tetap masih ada IG-nya namanya Pushbike Sulteng. Oh, awalnya itu IG event. Oh, Pushbike Sulteng ini awalnya IG nama event. Iya. Pushbike Sulteng competition begitu. Betul. I see. Redup. Langsung Ini mau diangkat. ada sering scroll TikTok, Ini. Instagram, muncul kayak keresahan begitu. Oke. Di Palu ini Ya. tidak ada anak-anak Jawa semakin berkembang. Yap. Ya, yang tadinya cuma untuk melatih keseimbangan motorik, tapi sekarang sudah gengsi untuk balapan. Oh. Saya buatlah awalnya latihan bersama di wali kota. Oh. Ya, awalnya latber dulu, belum langsung buat event juga. Tapi untuk sorry, memancing ini ya. waktu awalnya Pushbike Sulteng competition itu kawan di situ berperan sebagai apa? Ini yang lepas gate. Masa? Iya, bantu maksudnya. Titit. Ya, itu awalnya. Terus Itu awalnya. berarti bikin habis itu latihan bersama. Ya, di wali kota Oke. sambil mengumpulkan member lah. Oh. Free, tidak ada untuk bayaran masuk komunitas. Join saja yang mau join. Berarti itu pesertanya anak-anak yang sebelumnya sudah pernah ikut lomba itu. Ada beberapa yang lain sudah pensiun beberapa. Karena sudah Pensiun besar dini. kan. Iya. besar. Iya kan jedanya dimulai ulang 2024. Vakum 2 tahun. I see. Oke. Terus? Dorang ini Aorta yang teruskan dan lain-lain. Hmm. Wajah-wajah baru sudah. Oh, berarti dari Ada wajah lamanya juga. Tinggal 1-2 orang lah. Oh, Iya, tinggal ada satu. sama Dua orang Karni ya. Oh, maka dari itulah akhirnya Pushbike Sulteng daripada rugi IG-nya. Dilanjut. Lanjut Jadilah sampai sebesar komunitas. ini ya. Rajin sudah buat event, sudah ke Member sudah banyak. member sudah main di luar kota sudah. Jogja, Makassar. Oke. Oh, berarti memang Pushbike ini sebenarnya sorry, saya mungkin masih agak sedikit awam tentang balance bike ini. Memang Pushbike ini memang peruntukan awalnya memang untuk melatih motorik anak ya. Iya. Bukan untuk diperlombakan. Iya. Iya. Ada brand masuk ke Indo untuk keseimbangan memang dia itu strider. Dia tidak Strider. terapkan untuk balapan, itu sepeda. Oh. Makanya dia ciptakan terus itu bannya ban gabus. Ban gabus Iya. karena tidak ban untuk- mati. Tidak, ban iya, mati. tidak untuk balapan. Tapi Cuma- karena kita mungkin di sini animonya untuk balapan, jadi terus strider kita rombak ganti ban, ganti ini supaya untuk dipakai balapan. Oh. Gitu. Iya. Kalau di komunitas Pushbike Sulteng so far ada berapa anak sudah yang gabung, kawan? Yang aktif sekitar 60-an lah. Wih, 60-an? Yang aktif, iya. Yang aktif untuk ikut lomba apa? Iya, segala yang macam? aktif lomba. Kalau untuk latihan kadang datang 20, 30. 10 kalau latihan. Lumayan jarang, lah. Iya. Biasa latihan di mana? Biasa di Sriti, biasa Oh. di JBK. iya, JBK belakangnya itu. iya Iya. belakangnya. Oh, Cuma sekarang sudah tidak bisa. tiap hari apa latihannya itu? Weekend. Oh, tiap weekend saja. Itu anak-anak yang kawan
sistemnya berarti mendaftar ya anak-anak itu. Untuk sekarang belum diperlakukan, masih join. Tapi akan mau diperlakukan, ada dapat benefit jersey, number plate sama stiker. Oh, berarti sampai video ini di take masih sistemnya kayak Join. ayo, gitu. Masih masuk di grup WA awalnya. Oh, masih ya sekedar saja lah. Nanti dipisahkan sudah member sama untuk informasi saja. Oh, nanti akan ada benefit tersendiri lagi kalau mau jadi member. Iya. Nah, kalau menurutnya Kawawan nih, kalau animo anak-anak di Kota Palu karena lihat Aorta ini sudah juara dan lain-lain sebagainya, apakah ada pertumbuhan animo tentang pushbike ini di Kota Palu? Ada. Oke, Ada. itu ditandai dengan jumlah ini makin umpama event sebelumnya masih sekian, event berikutnya pasti bertambah pesertanya. Oh, begitu. Iya. Oh, oke. Mungkin gara-gara akibat tempat latihannya juga di tempat terbuka ya. Iya, satu itu, kedua ini sosial media juga yang bikin cepat. Sosial media. Iya. Oh, oke. Kalau untuk ada nih misalnya saya punya adik umurnya seumuran Aorta lah. Iya. Mau latihan di komunitas pushbike Sulteng. Iya. Itu harus punya pushbike sendiri kah atau? Pushback sendiri, Oh, bawa sendiri. Masih pushbike sendiri dulu ya. Sendiri. Oke, selain itu mungkin ada mungkin syarat-syarat yang selain punya pushbike sendiri mungkin ada pelindung lutut Iya. atau apa? Aparelnya ya. Oh, harus ada aparel sendiri juga. Protektor. Biasanya kalau anak-anak dilatih pushbike nih, apa sih yang dilatih kawan? Paling pertama itu keseimbangan dulu. Oke. Asal dia seimbang, Ah. kedua caranya untuk berlari. Oh, Iya, karena beda lari tanpa sepeda, beda lari di atas sepeda. betul. Iya. Langkahnya dari depan, tarik ke belakang. Itu dilatih. Iya. Biasanya berapa lama untuk melatih anak-anak itu supaya bisa Kalau setiap hari dari dia, seimbang ya? Dari iya, kalau setiap hari dia sentuh ini 1 bulan sudah bisa. Oh, tidak terlalu lama Iya, juga ya? iya. Oh, I see. Dan kalau kayak case-nya Aorta ini untuk mempersiapkan dia untuk jadi racer, berapa lama persiapannya? Untuk mempersiapkan? Bisa ya yang jawab mungkin. Kalau persiapannya sebenarnya kalau dia jadi sampai ke tahap sekarang, Iya, kita tahap pro lah. berkembang terus ya. Jadi setiap dia event, di event ini dia kurang ini nih. Di event ini dia kurang ini. Ada PR. Ada PR terus Evaluasi. Oh, jadi memang berkembangnya di event. Di event. Iya. Jadi kita evaluasinya dari event gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nih kayak kemarin ada satu pencapaian dia bisa nangis. Gitu. Dia bisa nangis. Jadi sebelum-sebelumnya kalau dia kalah dia nggak pernah mau Santai, nangis. Jadi iya. santai. Oh. Jadi pencapaian tersebut selain dia juara, pencapaian saya sebagai orang tua, dia bisa nangis gitu. Kenapa begitu? Gimana ya? Ini kan selain apa ya? Selain melatih motorik dan emosi, dan buat saya emosional juga. Jadi saya pengen dia ini merasa ada rasa mental bertandingnya gitu. Oh. Jadi kalau misalnya dia sudah berjuang sampai di titik ini, ternyata tidak bisa juara, dia harusnya bisa nangis gitu. Oh, merasakan. Sudah sadar. Sadar. Jadi kayak ada rasa untuk kayak perjuangan Iya. Kalau itu adalah proses belajar. Kalau anak-anak lain kan kalau kalah sudah biasa saja. Lebih Iya. Ya. Tapi ketika dia sudah menangis itu tandanya dia sudah mengaku bisanya saya kalah begitu. Oh, harus ada kasih muncul self istilahnya. Apa itulah pokoknya Iya. Kalau dia sudah punya itu berarti dia sudah siap, tahu bahwa ini siap pertandingan. Siap bertanding gitu. Posisi ketika Aorta mengalami pertama kali itu, peran Pak Bastiawan dan mamanya sebagai orang tua bagaimana? Harusnya mamanya ikut podcast juga ini. Waktu itu cuma saya di sana, kebetulan saya justru bukan senang karena dia ada di podium kedua elit, tapi saya justru senang karena dia menangis sebenarnya. Karena itu sebuah gol yang luar biasa buat saya. Biasanya dia kalah sama teman-teman atau yang lain tuh dia biasa-biasa aja, datar gitu. Tapi di kemarin dia bisa nangis. Oh, oke. Itu justru pencapaian terbesar dari Bapak Bastiawan ya. Iya. Oke, lanjut ke berarti total Aorta sudah mengikuti berapa event? 16. Iya. 16 kali 2. Oh, enggak. Oh, tidak dihitung itu. Eventnya. 16. Iya. Oh, 16.
Keren. Ini termasuk yang Just Run Cup yang kemarin itu? Iya, Sudah sudah masuk. termasuk ya. Oh belum, berarti Oh, tambah 17. 17 ya. Keren. Gokil. Jarang loh anak-anak seumurannya bisa. Sampai- tahun berarti ada Iya, yang- 1 tahun. 1 tahun 17 Hmm. event sudah itu. Iya. Keren. Oke, Steppers, mungkin juga Anda sudah lihat postingannya kita di Instagram per hari ini, hari Kamis kita syuting podcast ini. Jadi di situ tayang berita bahwa Aorta baru saja mengikuti sebuah kompetisi skala internasional di Tangerang, yaitu Just Run Cup yang kemarin itu tanggal 15-16. Berarti belum lama ini pulang ya? Iya. 17 pulang. 17. Oh, lomba 2 hari pulang. Pulang. Itu kalau boleh tahu persiapan untuk ikut event ini berapa lama? Persiapannya ya dipersiapkan terus sebenarnya. Jadi Oke. kita nggak ada persiapan khusus untuk satu event, tapi kita Latihan terus. terus-terusan. Oh. Jadi I see. terus siap. Jadi dalam kondisi apapun, ketika ada event yang mau diikuti, dia sudah dalam kondisi siap. Gitu. Oh, tidak karena persiapannya karena event. Iya. Tapi memang dia sudah siap untuk event Iya. apapun. Iya, gitu. Kita buat seperti itu. Oke. Karena pushbike pasti ada eventnya. Pasti ada event. pasti ada ya. Hmm. Pasti ada. Biasanya kalau event pushback itu per bulan biasanya ada berapa event sih? Kalau Yang di possible mungkin diikuti sama Aorta. Palu atau luar daerah? Oh, di Palu dulu deh. Kalau Mungkin di Palu, ini Palu sekarang sebulan sekali. sebulan sekali Sebulan sekali sudah ada. Iya, Yang buat mostly dari komunitasnya Kadang kakak, ada sponsor juga. ada sponsor. harus sponsor juga. Kalau di luar yang skala nasional, Kalau nasional, kalau event besar di nasional itu paling 2 bulan sekali ya kalau yang paling besar. Tapi Hmm. kalau misalnya di Jawa itu kalau kelasnya fundraise sampai kelas menengah tiap minggu ada. Tiap minggu. Oh, Tapi kalau tiap yang weekend ada. betul-betul ajang yang ada seri yang paling populer di Indonesia, 1 tahun itu 3 kali. 1 tahun 3 kali. Iya. Oke. Kalau dari Papa Setiawan dan kawan untuk menentukan Aorta ikut lomba ini Jo atau lomba ini itu bagaimana? Atau kayak ada yang daftar saja? Dipilih-pilih juga. Dipilih Oh, juga dipilih sebenarnya. Oh ini eventnya besar nih. Ini bagus nih buat Kemasan Iya, eventnya kemasan yang bikin eventnya. Oh, Nah, ini bergengsi nih Iya. kayak Iya. gitu lah. Nah, kalau untuk event ini itu tadi memang persiapannya memang sudah siap toh. Iya. Dan kalau Aorta tahu tidak kalau Aorta ini juara negara loh. Internasional kamu ini. belum paham dia sampai di sana. Belum paham dia sampai di sana. Itu kemarin melawan negara-negara bisa dibilang ini pertandingan Malaysia, yang lumayan besar China, dan internasional ya. itu bisa dijawab. Jepang. Jawab negara mana Negara yang apa lawan? semua coba? Negara apa semua kemarin yang Aorta Hmm. berhasil kalahkan? Keren. Yang tadi Aurta bilang. Cina. Malaysia. Iya, jawab. Briefing Tiga. dari papanya. Tiga. Iya. Tiga. Iya, jawab. Tiga. Tiga negara. Coba tiga Cina. negara apa semua yang Cina. Aorta. Cina, Malaysia, Jepang. Ah. Keren. Aorta temenan nggak sama peserta dari negara Cina, negara Jepang? Iya. Hah? Sama Tong. Iya. Siapa namanya yang dari Cina? Siapa Dia namanya? sama Tong. Ah, itu. Dijia sama Tong. Oh, Aorta bicara pakai bahasa Jepang? Nggak bisa. Oh, tidak bisa Aorta pakai bahasa Jepang. Tapi mereka tahu, mereka ngerti Aorta ngomong pakai bahasa Indonesia. Tidak juga. Oh, berarti kemarin ikut 2 lomba. Kalau Aorta kan belum ngerti nih, belum ngerti bagaimana tegang-tegangnya. Iya. Kalau dari pemasaran kawan, Apa ini? apakah ada tegang atau takut Pada saat gitu? race. Pada di saat sana. ini mau ikut event internasional nih, gitu. Sebenarnya lebih tegang event yang kemarin di Jogja. Itu gimana tuh boleh Itu diceritain? yang di KBPY Final Series ya. Itu kan emang event paling besar di Indonesia ya untuk skala Untuk saat nasional. ini. Iya. Oh, untuk skala nasional itu. Ya itu jadi memang semua jawara-jawara itu Kumpul. kumpul semua di kayak lebarannya lah. Dijuluki Oh. lebarannya Lebarannya pushbike. pushback lah. Lebarannya pushback. Berarti kalau skala besar berarti kemarin kalau yang diikuti Aorta ini berapa peserta? Kalau yang kemarin udah 300-an apa? Waduh. 300-an tapi dibagi per umurnya sudah kan ya. 300. Kalau untuk yang Aorta ikuti kategorinya itu berapa orang yang dia lawan? Dia berapa ya? 4 batch. 4 batch 40-an. 40. 40-an ya. 40-an. Oke, 40-an orang. Nah, itu kenapa tegang ya kalau boleh tahu? Kalau Selain banyaknya peserta yang ikut. kalau yang di ini kemarin Jasran ya. Ya. Jasran ini tegangnya hujan. Hujan. Jadi kondisi
kondisinya wet race, jadi aspal licin, berpasir. Oke. Jadi anak-anak juga nggak bisa pakai googles karena selain nggak bawa, jadi itu juga race-nya malam, jadi nggak kelihatan kalau pakai Google. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya dia lari kondisinya itu becek, cipratannya bisa masuk mata, itu yang bahaya. Bisa Google bening. Tapi kalau misalnya dia kena cipratan, basah, tutup susah. lagi. Oh, lebih ke itu ya. Hmm. Dan itu awalnya kan berarti dipersiapkan belum hujan dong pastinya. Masih kalau balapan pushbike itu ada sesi kualifikasi atau gitu-gitu nggak? Ada. Oh, Ada penyisihan dulu. Penyisian dulu. Nah, kemarin Aorta kualifikasi ke berapa? Untuk yang day one? Hari pertama dia penyisihan, dia kan ada penyisihan pertama atau penyisihan kedua. Oke. Itu dia masih posisi pertama, penyisihan kedua juga posisi pertama. Oke. Habis itu masuk ke selanjutnya semifinal. Itu masih juara satu juga. lagi. Oh. Habis itu masuk lagi ke Final. semifinal. Ke final. Final sudah. Final utama. Final elit. Baru juara 2. Oke, itu untuk day one. Kalau Day yang one. day itu? Dia itu dia penyisihan pertama juara 2, penyisihan kedua juara 1, semifinal juara 3 apa ya? Juara 2. Juara 2. Habis itu Final juara 6. 6. Oke. Aorta bangga nggak dengan pencapaiannya? Bangga dong, harus bangga. Bangga, ya. Internasional dong. Iya. Internasional. Keren. Nggak semua orang loh bisa sampai kayak kamu. Sorry, saya kok kelewat yang perihal tadi yang kata Pak Bastiawan yang event skala nasional terbesar di Indonesia. Itu katanya Pak Bastiawan agak lumayan gugup yang itu justru. Iya. Itu selain dia pesertanya banyak, gugupnya kenapa kalau boleh tahu? Karena lawannya lebih berat-berat sebenarnya. Oh, justru lawannya lebih berat dari Lebih yang berat-berat internasional. sebenarnya. Iya. Beratnya gimana tuh? Boleh diceritakan nggak? Ya lebih beratnya karena memang hampir perwakilan tiap daerah itu ada muncul. Misalnya jagoannya Semarang ada, Solo ada, Bandung. jagoannya Jawa Timur ada, jagoannya Kalimantan ada, semua datang. Oke. Jadi semua daerah ngirimin perwakilannya gitu. Jadi Yang benar-benar lebih- yang speednya kurang lebih sama semua nih di sini. Jadi Kumpul di situ. semua. Oh, tipis-tipis lah ya. Iya. Secara durability dan lain-lain. Iya. Oh, oke. Kalau hasilnya kemarin lomba itu Aorta Juara 5. juara 5. Jadi 40 tapi Enggak, Ratusan. waktu itu dia mungkin sekitar 120. Pesertanya lebih banyak. Ih, keren tetap. Pantasan gugup ya. Iya. Banyak. Kalau di sini kemarin dia start 4 kali, kalau di KBPY itu di Jogja dia startnya 5 kali. Oke. Jadi ada perbedaan, dia ada quarter final, terus semifinal, baru ke final. I see. Dan kemarin Aorta juga saya balik lagi ke yang internasional itu ya, mewakili Sulteng. Nah, Itu berangkatnya berapa orang kemarin? berdua sama bapaknya. Oh, berdua aja. Berdua. Kawan Anda ikut? Tidak. Berdua berarti bawa pushbike-nya sendiri, bawa safety. Safety Iya, gear. semua bawa semua sendiri. Masuk dalam koper. Mana lihat? Ini kesombongan yang harus tunjukkan. Bos. Ente lihat dulu nih, bos. Tunggu. 1. Bos, juara 2, bos. Itu, bos. Juara 2, bro. Internasional, bro. Just Run Cup. Bisa tidak kamu ini? Kesombongan yang harus sombongkan ini. Oh, berarti berdua saja. Berdua. Oke. Ini yang juara 1 pialanya besar. Tapi Aorta juara 2 besar juga prestasinya. Mana lihat yang juara 1. Yang juara 1 ini dari mana sih? Dari Bekasi. Jakarta. Iya, Jakarta. Oh, dari Jakarta Bekasi ini. apa? Depok, sorry, Depok. Si Depok, Reno. Reno. Reno Depok, ya. Oh, oke. Berarti ini yang Dewan ya? Iya, hari pertama. Oh, oke. Yang hari kedua fotonya belum rilis. Nah, berarti kemarin berangkat Ini Reno. ini kan mewakili Sulteng, Iya. mewakili kabupaten dong. Ini aku kabupaten. Provinsi. Kok provinsi? Kenapa kabupaten? Blank. Mewakili provinsi. Ada kalau keterlibatan pemerintah? Belum ada. Belum ada sama sekali. Oh, berarti masih Masih pribadi sama mungkin sponsor swasta. Oh, sponsor total Aorta mengumpulkan berapa sponsor?
Kemarin 3. 3. 3. Berarti masih berjuang sendiri. Iya, berjuang sendiri. Karena yang Oke. paham-paham aja yang dulu. paham-paham saja. Oh, oke, I see. Mungkin dari video ini nanti dipublish ke Instagram dan YouTube, mungkin Iya, mudah-mudahan pemerintah bisa lebih memperhatikan terkait kompetisi-kompetisi semacam ini. Karena sayang sekali kalau misalnya hal-hal seperti ini tidak diperhatikan ya mungkin ya. Iya. Jangan nantinya anaknya mungkin atau mungkin orang tuanya akan ya, tapi kalau orang tua pasti akan melakukan hal yang terbaik lah untuk anaknya. Tapi Iya. mungkin nanti anaknya tidak mau lagi kan, Iya. itu yang ditakutkan kan. Kalau bisa diperhatikan oleh pemerintah akan lebih dia Semangat. bisa lebih semangat, mungkin dia bisa lebih merasa bisa lebih merasa dihargai dan lain-lain sebagainya. harusnya iya bisa, karena mengingat 2 tahun ke depan Sulawesi Tengah jadi tuan Tuan rumah rumah Fornas. Fornas. Oh, Olahraga rekreasi Olahraga. masyarakat Indonesia. Nah, jadi Pusbike seluruh Indonesia juga akan bertanding di sini juga. itu dia berarti Jadi kesempatannya pemerintah supaya mendukung kita semua di sini biar anak-anak itu lebih berprestasi lagi. betul. Gitu. Karena ini baru satu. Kita nggak tahu ada beberapa anak lagi yang Nah, mungkin prestasinya bisa sama kayak Aorta seperti ini ketika mendapat dukungan dari pemerintah. Betul. Nah, semoga ya doa Iya. bersama ya mungkin. Amin. amin. Setelah ini mungkin. Nah, setelah Jasran Cup ini Aorta lagi dipersiapkan untuk event apa? Kalau tahun ini persiapannya sisa 3 Surabaya. event lagi ya. 3 event lagi di tahun ini. Event di tahun ini. Itu Oke. bulan Desember tanggal 13. 13 ya. 13 Sidoarjo. di Sidoarjo. Oke. Kemudian tanggal 20 21 itu di Bali. 20-21 di Bali. Iya. Oh, dua itu. Dua hari- event, dua dua event. penyelenggara. Oh, I see. Kalau untuk tahun depan sudah ada schedule? Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Tapi ada event yang sudah mulai mengumumkan enggak kalau untuk tahun depan? Kalau event pasti ada apa? Kembali lagi ke Jogja kemarin ada Iya. KBPY Mm-mm. yang Agenda tahunan. agenda tahunan kan tiga Oh. seri KBPY itu pasti ada. Jadi mungkin pasti itu diikuti juga. Oh. 3 seri. Oke, berarti lagi fokus ke situ. Iya, pasti fokusnya ke sana. Oke, so that's it Steppers. Mudah-mudahan setelah podcast ini seperti yang saya bilang di awal sebelumnya, Adik Aorta Sebentar. Rahman Syahid bisa lebih disupport lagi karena ya seperti yang mungkin Anda yang nonton saat ini Steppers bisa dibilang mungkin baru tahu juga bahwa ada anak 5 tahun yang juara internasional di event push bike. Jadi mungkin setelah podcast ini selesai, harapannya mungkin bisa lebih meluas lagi Ya. agar bisa tergali lagi mungkin anak-anak yang kompeten mungkin ya. Kita Iya. nggak tahu kan anak-anak ini bisa kompeten di push bike atau enggak sampai kita support. Oke. Kalau begitu terima kasih Aorta, Terima kasih. Pak Budiawan dan Pak dan Kak Wawan untuk Iya. hadir di Step Podcast pada hari ini. Dan Steppers jangan lupa juga like dan subscribe di channel YouTube Step tentunya. Untuk mengetahui perkembangan info-info tentang Kota Palu bisa follow Instagram @stepmax. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Bye.